Susan. Dorong. Hai Sobat Cut and Review Channel, kembali dengan pembahasan film berjudul 13. Film ini rilis pada tahun 2014 silam. Meskipun film ini terbilang lawas dan terlalu banyak jumpscare di sana, bagi pecinta film horor hamil dan melahirkan pasti akan menyukainya. Simak ulasannya berikut ini. Di awal adegan memperlihatkan Kevin dan Naila adalah pasangan suami istri yang baru akan menempati rumah baru sebagai hadiah pernikahan. Sementara ibu Linda atau mertua Naila tersebut juga ikut tinggal bersama untuk mengawasi Kevin, anak satu-satunya. Ibu Linda masih saja ingin mengatur hidup anaknya. Selain Kevin dan Naila, Julian dan Dita juga tinggal sebagai tetangga Kevin. Julian adalah rekan kerja Kevin. Dita mempunyai anak indigo yang belum mereka sadari. Hari berlalu, Naila merasa cukup nyaman tinggal di rumah itu, hingga suatu hari dia mulai menemukan keanehan yang dia alami di sana. Naila sering menemukan pasir yang berserakan di dalam rumah tersebut tanpa tahu sebab dari mana. Lagi. Suatu hari, Julian dan Dita bertamu ke rumah Kevin. Anak mereka awalnya tidak mau masuk ke rumah tersebut karena takut melihat sosok kakek jahat berada di sana. Karena dibujuk oleh Julian dan Naila, anak tersebut akhirnya bersedia masuk dan bermain game di dalam kamar bersama Naila. Tak lama kemudian anak itu berteriak dan berlari ketakutan karena diganggu oleh kakek jahat yang ada di kamar tersebut. Dita akhirnya berpamitan dan membawa anaknya pulang. Kembali dengan Naila, suatu hari salah satu pembantu di rumah itu dihantui oleh sosok yang sangat mengerikan. Tak terkecuali Naila pun mengalami hal yang sama di kamarnya. Kali ini giliran ibu mertua Naila yang diganggu oleh penghuni rumah itu. Malam itu ibu Linda beranjak dari tempat tidur menuju dapur. Tanpa sadar ibu Linda mengambil daging mentah dari dalam kulkas dan memakannya. Sontak itu membuat Naila kaget. Keesokan harinya ibu Linda berpamitan kembali ke rumahnya karena ketakutan. Sementara itu Kevin menemui dokter yang juga sahabatnya. Dokter tersebut menyatakan bahwa Kevin mandul. Kevin kecewa saat itu dan mulai tak lagi bergairah dengan istrinya. Namun Kevin merahasiakan itu kepada Naila. Hari berlalu, sementara Kevin hilang gairah karena tahu dirinya mandul. Justru hantu kakek jahat tersebut memanfaatkan situasi untuk menggantikan tugas Kevin memuaskan Naila. Naila tidak menyadari bahwa yang mengaduk-aduknya adalah hantu penghuni rumahnya. Meskipun disebut hantu kakek jahat, kakek tersebut rupanya sangat bisa mencukupi kebutuhan apemnya Naila. Bye, kamu hati-hati ya. Iya. Singkat cerita, Kevin sudah beberapa bulan berada di luar kota karena urusan kerja. Suatu hari Naila merasa mual-mual. Dia yakin bahwa dirinya kini tengah hamil. Karena memang hampir tiap malam Naila selalu didatangi oleh hantu kakek jahat yang doyan mengaduk-aduk apemnya meskipun dengan tidak sadar. Naila merasa senang karena itu akan menjadi kabar baik bagi Kevin. Keanehan demi keanehan terus dialami Naila, terlebih karena perut Naila sangat cepat sekali membesar. Menyadari di rumah tersebut ada hantu, Naila kemudian mengundang seorang dukun untuk mengusirnya. Namun naas, dukun tersebut justru tewas dikalahkan oleh hantu kakek. Tak lama setelah kejadian tersebut,
Kevin akhirnya kembali pulang memastikan istrinya baik-baik saja. Namun dia terkejut melihat perut Naila yang tekdung melendung. Kevin menuduh Naila berselingkuh selama dia pergi. Tak mungkin Naila hamil sedangkan Kevin mandul. Mereka akhirnya cekcok setelah Kevin memberikan bukti hasil tesnya kepada Naila. Entah kerasukan apa, tiba-tiba Kevin berniat melukai Naila. Namun tanpa sengaja Naila memukul Kevin dengan botol sirup marjan dan menusuknya dengan pisau bermerek Joyko. Akhirnya Kevin tumbang tak berdaya. Karena hal itu akhirnya Naila berurusan dengan pihak Sambo untuk diinterogasi. Lagi seru-serunya menginterogasi Naila, tiba-tiba Naila merasa mules seperti mau berak. Naila menjerit kesakitan karena bayi titisan kakek jahat itu berputar-putar tak karuan di dalam perut Naila. Akhirnya Naila dibawa ke rumah sakit untuk melahirkan bayinya.